Sahabat yang baik, inilah dua kebenaran yang ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Hingga saat ini, hari ini, sekarang juga, begitu banyak orang yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan mengakhiri zaman ini dengan kedatangannya yang kedua kali. Selamat pagi sahabat yang baik. Kita ketemu lagi dalam program Morning Devotion hari ini. Saya berdoa sungguh kita semua tetap sehat. Jangan lupa ya, hari baru pasti ada berkat baru. Sahabat yang baik, hari ini temanya adalah Yesus ditolak karena menyatakan kebenaran. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-44 dilanjut dengan ayat yang ke-65. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dilanjut ayat yang ke-65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sahabat yang baik, kalau kita baca secara lengkap Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai ke-59, lalu dilanjut sampai ayat yang ke-66, jelas di sini dikatakan bahwa roti hidup itu adalah Yesus sendiri. Sahabat yang baik, di ayat yang ke-44 dikatakan begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi pada saat hari ini, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersyukurlah karena engkau menerima anugerah terindah di dalam hidup. Kenapa saya katakan anugerah terindah? Perhatikan firman Tuhan pada hari ini dikatakan begini. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kalau saudara tidak ditarik oleh Bapa untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, kita tidak mungkin bisa percaya. Kita tidak mungkin bisa beriman. Jadi bersyukurlah Bapa menarik engkau untuk percaya kepada Yesus yang diutusnya. Juga dikatakan di ayat yang ke-65, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi ada yang menarik, Tuhan Bapa di sorga menarik, dan dikatakan lagi, ditegaskan di ayat yang ke-65 bahwa kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Jadi keselamatan iman kepada Yesus Kristus bukan karena hasil usahamu, tetapi karena Bapa yang menarik dan menganugerahkannya kepada kita. Sahabat yang baik, Yesus ditolak karena mengatakan kebenaran ini. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa Yesus tidak berasal dari dunia ini. Terus kita baca dari 44 sampai ke ayat 57. Yesus mengatakan bahwa Allah disapanya dengan ucapan Bapa. Sahabat yang baik, ini jelas mengatakan bahwa siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus adalah Tuhan. Karena dikatakan begini, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu berarti, ayat 46, bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Dikatakan bahwa Yesus diutus oleh Bapa.
Hanya Yesus yang hanya bisa melihat Bapa. Sahabat yang baik, jelas berulang-ulang di dalam Yohanes 6 ini dikatakan, akulah roti hidup. Dua kebenaran ini yang dinyatakan, disaksikan oleh Yesus, ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Apa dua hal itu? Yang pertama adalah mereka tidak bisa menerima atau menolak dengan jelas, dengan sangat-sangat tegas bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua yang mereka tolak adalah bahwa kenyataannya kematian Yesus akan berdampak kepada dunia ini. Itu sangat mereka tolak. Kenapa? Karena mereka memakai akal pikiran mereka. Mereka mengenal siapa orang tua Yesus. Mereka tidak menerima. Tetapi dengarkan firman Tuhan hari ini. Yesus mengatakan kebenaran bahwa dialah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan siapa yang memakan roti dari roti yang hidup itu, dikatakan dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sahabat yang baik, membangkitkan orang pada akhir zaman itu adalah kodrat ilahi. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa dialah Tuhan yang membangkitkan orang mati di akhir zaman. Sahabat yang baik, inilah dua kebenaran yang ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama pada saat itu. Hingga saat ini, hari ini, sekarang juga, begitu banyak orang yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan mengakhiri zaman ini dengan kedatangannya yang kedua kali. Sahabat yang baik, Yesus sudah memberikan kesaksiannya dengan tegas, dengan jelas, tetap tidak diterima. Bahkan setelah Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup, siapa yang tidak menerima dia, tidak menerima hidup kekal. Perhatikan ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, sejak Yesus mengatakan siapa Yesus yang sesungguhnya, dikatakan mulai daripada waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sahabat yang baik, Yesus sekali lagi dengan tegas menyatakan kesaksiannya siapa Yesus yang sesungguhnya, tetap tidak diterima. Jadi jangan mengharapkan bahwa kesaksian kita selalu bisa diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, biarlah kita mengerti, sadar betul bahwa penolakan akan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesaksian. Tapi jangan takut. Mari bersyukur pada saat engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Roti yang hidup itu. Bersyukurlah. Kenapa? Karena engkau ditarik oleh Tuhan. Karena engkau dianugerahkan itu oleh Tuhan. Bukan karena hebat gagahmu, bukan karena usahamu, tetapi sekali lagi firman Tuhan menyatakan hari ini, bersukacitalah kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena engkau ditarik oleh Bapa, karena engkau mendapat anugerah itu dari Bapa, anugerah terindah yang pernah kita terima, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi engkau yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari buka hati. Biarlah Allah berbicara kepadamu dan engkau mendapatkan juga anugerah terindah itu. Sehingga hidup kekal akan menjadi bagianmu. Mari sahabat yang baik, setelah kita menerima anugerah yang luar biasa ini, hidupi itu, hidupi keselamatan itu dengan hidup benar seturut dengan ajaran Yesus. Tetap semangat dalam bersaksi, jangan pernah takut karena Yesus Tuhanmu menyertai engkau. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.